Dua sebagai objek, yang ketiga subjek komplement, yang keempat possessive adjective. Nah, itu sudah ada 4 nih. Jadi mohon dipahami supaya when you are going to speak in English, ingat nih pendengar setia RFM, ketika kita mau belajar berbicara bahasa Inggris, tata bahasa itu jangan kita abaikan. Namanya tata bahasa ya. Gerund ini a part of grammar. So this is very important for us to understand how to use gerund in our daily speaking. Karena produk dari bahasa Inggris itu adalah speaking dan writing. Maka speaking harus imbang dengan writing. Ini nih yang sering saya temukan di kalangan pelajar. Dia kalau dikasih soal-soal tentang bahasa Inggris, he get a very good grade. Tapi ketika disuruh speaking, his or her speaking is very low. Maka tidak imbang dia speaking and writing. Jadi perlu nih pendengar setia FM, seimbangkanlah writing and speaking supaya speaking kamu itu recommended atau branded, itu dia ya. Mungkin itu dulu untuk sesi ini buat pendengar setia Raw FM. Iya, terima kasih kembali buat pendengar setia Raw FM. Kita lanjutkan kembali pembahasan Jeren yang tadi kami sudah sampaikan sampai ke penggunaan yang keempat ya. Ya, sekarang kita lanjut penggunaan yang berikutnya, kapan Jeren itu dipakai. Jadi setelah sesi ini kita berharap kepada pendengar setia Raw FM terkhusus yang masih pelajar bisa menggunakan Jeren itu dengan benar. Jadi penggunaan yang selanjutnya adalah after preposition. Kalau dikatakan preposition itu adalah kata depan. Nah, kalau kata depan dalam bahasa Inggris contohnya ada in, ada on, ada at, ada before, after, with, without, of, by, with, from, dan lain sebagainya. Pokoknya yang kategori preposition, so preposition should be followed by gerund. Nah, kalau dia prepositionnya tidak pakai gerund, maka kalimat itu tidak sempurna, tidak baik. Misalnya seperti ini nih, pendengar setia ya. Dia tertarik mendengar komentarmu. Like this. So you must say she is interested in. Interested itu jangan lupa nih pendengar setia ya. Harus pakai in. She is interested in listening to your commands. Maka yang menjadi fokusnya di sini in listening, bukan in listen. Jadi ketika kita mau berbicara bahasa Inggris, she is interested in listening to your commands. Itu baru benar. And the second, misalnya nih, would you like to walk instead of taking the bus? Apakah kamu lebih suka berjalan daripada naik bus? Seperti itu. Daripada itu kan in English instead of. Of itu adalah preposition. Maka di sampingnya harus kita pakai gerund. Would you like to walk instead of taking the bus? Baru kalimatnya bagus. Misalnya contoh yang ketiga nih buat pendengar setia ya, pendengar setia Raw FM, terus anak-anak kami. Misalnya kalau kita mau menyatakan kalimat after coming here, I feel relieved. Berarti dari kalimat ini after itu adalah preposition. Preposition itu harus diikuti gerund. After coming here, I feel relieved. Itu baru benar. Tidak boleh, you cannot say after come here. Harus after coming here. You have to check all the windows before sleeping. Ini kata mama nih di rumah buat anaknya. You have to check all the windows before sleeping. Maka before sleeping, before itu adalah preposition. Maka preposition wajib diikuti gerund before sleeping. Misalnya contoh yang berikutnya nih, preposition without. I love my smart students. He always works a task without making a mistake. Without making a mistake. Kita garis bawahi nih pendengar setia FM. Without itu adalah preposition, maka harus diikuti dengan gerund without making mistakes. Seperti itu. Jadi kesimpulannya untuk poin ini adalah gerund after preposition, kata depan. Tadi contoh-contoh preposition itu adalah in, on, at, for.
Misalnya nih, thank you for asking me. Kalau kebiasaan orang Amerika, kalau dia bertanya ke kita, hello, good morning, how are you? I'm good. Jangan terlalu sering kita menggunakan I am fine ya, pendengar setia FM. Yang lebih common, the most common one, I'm good, I'm doing well, I'm very well. Itu dia. Nah, kita tanya kembali, what about you? How is yours? Maka dia akan berkata, I'm good. Thank you for asking. Thank you for asking. For adalah preposition. Maka dia bilang, thank you for asking. Asking adalah gerund. Thank you for asking. Seperti itu ya. Jadi bisa saya katakan nih kepada semua pendengar setia FM, thank you for listening. Thank you for joining us. Seperti itu. Selanjutnya, penggunaan gerund yang berikutnya, after certain verbs. Setelah kata kerja tertentu. Ini nih yang lebih banyak yang harus kita persiapkan memori kita untuk mengingat. Karena ada beberapa atau banyak kata kerja yang wajib diikuti gerund. Jadi formasi kalimatnya seperti ini. Subjek, verbnya itu tadi yang certain verb, maka diikuti gerund lagi. Nah, apa-apa contoh certain verb itu? Ada avoid, ada prevent, ada regret, ada practice, ada recall. Recall itu artinya mengingat kembali ya, pendengar setia FM. Recall, ada recommend, ada quit berhenti atau keluar, dan masih banyak lagi. Ada postpone, ada miss, seperti itu. Jadi untuk memahami gerund after certain verb, tadi kami ulangi kembali, subjek, verb, baru gerund. Nah, contohnya nih, today we are going to practice speaking English. Kalau kita klasifikasi, when we are going to classify the sentences, today sebagai adverb, we are going to practice, maka we sebagai subjek, are going to practice sebagai verb, karena are going to itu ganti dari will, we are going to practice, jadi going to practice itu adalah sebagai verb, maka di sampingnya gerund, speaking English. You cannot say, today we are going to practice speak English. Jadi janggal dia pendengar setia FM kalau kita tidak pakai gerund. Tapi kalau kita pakai gerund, it is a very good sentence. Today we are going to practice speaking English. Maka practice itu bagian dari certain verb yang harus diikuti oleh gerund. Itu dia. Contoh yang kedua nih, pendengar setia FM, recall. Recall tadi artinya remember ya. Jadi harus naik nih kualitas bahasa Inggris kita setelah ada belajar di udara bahasa Inggris ya. I don't recall seeing any cars parked outside. I don't recall seeing any cars parked outside. Yang mana nih gerundnya? Nah, let's classify that. I subject, don't recall itu sebagai verb, maka seeing sebagai gerundnya. Maka I don't recall seeing any cars park outside. Aku nggak ingat melihat banyak mobil parkir di luar. Seperti itu dia, ya. Pendengar setia FM. Kemudian regret nih, regret itu menyesal ya. Aku menyesal loh mengatakan itu sama kamu. Seperti itu. You want to speak in English to your friend. Jangan mentok gara-gara tidak tahu artinya menyesal atau tidak tahu artinya menyusun kalimat berikutnya. Maka you have to say, I regret saying that to you. I subject, regret verb, maka sayingnya adalah gerund. I regret saying that to you. Seperti itu. Jadi enak sekali kalau kita memiliki kemampuan tata bahasa yang bagus sehingga our English is recommended. Our English has a grade. Seperti itu dia. Iya, contoh yang berikutnya nih, pendengar setia FM, postpone. Ada nih yang tahu artinya postpone. Postpone itu artinya apa, pendengar setia FM? Boleh dibuat di kolom chat. Postpone. Ada nggak yang tahu? Okay, thank you. I believe everybody has known that. Postpone itu artinya menunda. Aku menunda kepulanganku ke Paris. Karena saya dari Paris nih. Saya katakan, I postponed returning to Paris. I postponed returning to Paris. Kita klasifikasikan kalimatnya I subject, postpone, verb, returning menjadi gerund.
Jadi saya sudah sampaikan banyak contoh tadi mengenai gerund after preposition, setelah certain verb. Maka pendengar setia Rauf M, terkhusus anak-anak kami yang mulai SMP, SMA, SMK, mahasiswa, ya harus menggunakan gerund dengan benar ya. Ya, yang berikutnya. Gerund ini sering kita temukan dalam prohibition. Kalau dikatakan prohibition nih pendengar setia Rauf M, larangan-larangan yang diawali dengan kata no. Contohnya nih, no smoking. Nggak pernah kita dengarkan no smoke, tapi no smoking itu ya the most common one. Maka smoking di sana berperan sebagai gerund. Bukan berarti ada orang yang sedang merokok di situ, tapi no smoking, no parking. Yang paling umum nih, dilarang buang sampah. Kita harus tahu bahasa Inggrisnya. Apa itu? No littering. No littering. Berarti dilarang buang sampah. Itu dia. No scratching. Kalau ada nih bangunan yang baru dicat, dilarang mencoret-coret. No scratching. Seperti itu. Jadi itu penggunaan gerund after prohibition. Dalam larangan. Dilarang memancing, lubuk larangan misalnya. No fishing. Fishing di sana berperan sebagai gerund. Itu dia ya, pendengar setia Rauf M. Baik, kita kupas lagi untuk berikutnya. Gerund ini sering kita temukan dalam passive gerund. Ini pemirsa pendengar setia Rauf M harus tahu nih. Passive gerund itu wajib dibuat dengan being tambah kata kerja ketiga. Karena kita sudah tahu nih, pada belajar di udara 2 minggu yang lalu with me, we talk about passive. Passive itu selalu diikuti kata kerja ketiga. Nah, kalau digabung dengan gerund, sementara gerund tadi bentuk ing, bagaimana nih, sir? Nah, caranya passive gerund itu untuk memenuhi aturan gerund kita pakai being. Untuk memenuhi aturan passive kita pakai verb 3. Jadi benar terpenuhi dua-dua. Jadi being verb 3. Misalnya nih, setelah ditanam, kalimat passive itu awalan di. Maka kita tidak boleh bilang after planting, tetapi after being planted. Itu yang benar nih pendengar setia Rauf M. Jadi bedakan after planting. Kalau after planting dia setelah menanam. Tapi kalau setelah ditanam, after being planted. Jadi terpenuhi formulasi gerund dalam passive, being verb 3. After being planted. Ya, mungkin itu dulu untuk sesi kali ini. Nanti kita sambung lagi. Iya, terima kasih buat Desi yang sudah bertanya. Saya sudah feeling nih, pasti ada yang bertanya gerund dengan infinitive ya. Oke. Baik Desi, yang pertama gerund tadi adalah bentuk ing ya, verb used as a noun. Nah kalau infinitive ya verb as a verb. Tapi penggunaannya ada yang berbeda nih. Kalau gerund tidak boleh dia setelah subjek, harus ada nih as subject, ada as object seperti itu ya. Ada tadi beberapa penggunaannya yang sudah kami sampaikan. Tapi kalau infinitive itu bisa dibuat setelah subjek. Nah, kalau dia to infinitive, mungkin ya maksudnya si Desi to infinitive. To infinitive itu ada beberapa poin yang hampir mirip penggunaannya dengan gerund. Misalnya nih, kalau saya pakai kata start ya. Start. Oke, stop. Nih. Like. Saya katakan. Kalau saya katakan seperti ini, I would like to say something to you. Kita garis bawahi kalimatnya, I would like to say something to you. Maka saya buat di sana like itu diikuti oleh to infinitive. Kalau saya katakan I like talking about hobby, maka saya pakai gerund. Nah, apa bedanya yang tadi I'd like to say something to you dengan I like talking about hobby? Kalau dikatakan I would like to tambah infinitive, to infinitive, maka dia berbicara pada saat itu. Tapi ketika saya katakan I like talking about hobby, maka dia adalah terus-menerus.
Dulu, sekarang, sampai besok, dia menunjukkan present tense. Jadi, I like talking about hobi, itu dia. Sama juga dengan ini, stop. I stop to talk to my friends because I would like to go somewhere else. Seperti itu. Maka I stop to talk. Pada saat itu saya harus berhenti berbicara kepada teman saya karena saya mau pergi. Tapi ketika saya katakan my father has stopped smoking. Ayahku sudah berhenti merokok. My father has stopped smoking. Maka itu secara terus-menerus, bukan hanya pada saat itu juga. Seperti itu dia. Nah, tadi kami katakan penggunaan gerund, ini luas nih pemahamannya ini si Desi. Berarti Desi sudah memiliki pemahaman dasar nih. Untuk kupas tuntasnya nanti boleh chat saya deh ya Desi ya. Tapi yang perlu saya kasih tahu garis besarnya, kalau tadi ada gerund yang diikuti certain verb, ada juga to infinitive yang harus diikuti certain verb. Misalnya seperti contoh nih. Kalau saya katakan try itu kan mencoba nih. Maka dia diikuti to infinitive. I will try to improve. Bukan I will try improving. I will try to improve. Maka try itu diikuti oleh to infinitive. Itulah pembahasannya. Jadi perbedaan penggunaan gerund dengan infinitive. Kalau penggunaan gerund ini dengan present participle, saya jabarkan nih buat Desi ya, dan juga buat yang lain. Gerund dengan present participle. Present participle itu kan bentuk ing juga. Tetapi itu yang kita pakai tadi dalam present continuous tense, dalam present perfect continuous tense. Pokoknya nama tenses yang ada continuous deh. Pakai present participle itu, ya. Oke. Itu dia jawabannya buat Desi. Mudah-mudahan Desi senang. Kalau ada yang kurang jelas, I am ready for you Desi. I can answer all questions from you. Itu dia. Ada pertanyaan berikutnya? Oke, ini sudah ada lagi pertanyaan Pak. Ini dari Linda. Mungkin ini sama seperti murid yang lain ya, siswi yang lain. Mungkin dia ada kesusahan dalam bahasa Inggris nih. Katanya bagaimana sih cara agar bisa mendalami bahasa Inggris? Apakah ada metode-metode untuk belajar bahasa Inggris? Iya, langsung saya jawab Nina ya. Oke. Betul sekali. Bagaimana cara ini udah di luar topik tapi nggak apa-apa ya mengenai bahasa Inggris. Yang pertama kita harus tanamkan dalam pikiran kita, English is not difficult. Itu yang pertama. English is not difficult. Artinya bahasa Inggris tidak sulit. Yang kedua, mari kita tempatkan bahasa Inggris itu menjadi bahasa kedua kita. Itu kelemahan kita orang Indonesia nih. Membuat bahasa Inggris itu sebagai bahasa asing yang disebut namanya foreign language. Kalau negara-negara Singapura, Thailand, itu sudah membuat bahasa Inggris menjadi bahasa kedua. Kalau kita, bahasa pertama kita adalah bahasa daerah, bahasa kedua kita bahasa nasional, dan bahasa ketiga kita, bahasa asing kita adalah bahasa Inggris. Makanya kita memiliki beberapa tahapan berbeda dengan negara-negara yang lain. Nah, untuk itu, cara yang kedua tadi yang pertama nih, tanamkan dalam pikiran kita bahwa bahasa Inggris tidak sulit. Yang kedua, kita buat bahasa Inggris itu menjadi bahasa kedua kita. Yang ketiga, kita buat tata bahasa Inggris itu menjadi modal kita dalam speaking. Kita buat. Jangan kita buat tata bahasa itu hanya untuk menghadapi soal, hanya untuk mengerjakan soal. Most students make the grammar they have learned just to prepare for themselves for the test. Itu dia. Jadi kalau kita buat bahasa Inggris itu, tata bahasa yang kita pelajari, ini anak-anak kami SD, SMP yang sudah mempelajari tata bahasa yang mendasar, maka pakailah itu dalam speaking. Nah, seperti sore hari ini ketika kita belajar gerund, nah nanti langsung praktekkan. Oh, tadi Mr. Jackson said gerund itu dipakai sebagai subjek. Mami, sitting with you make me happy. Seperti itu. Jadi, Bu, duduk bersamamu itu aku senang. Karena tadi kalimatnya duduk bersama mama itu senang. Sitting with you. Sitting makes me happy. Seperti itu dia ya. Jadi itu. Yang berikutnya banyak nih trik-triknya untuk bisa berbahasa Inggris. No day without English. Nah, ini yang menjadi konsep saya. No day without English. Tiada hari tanpa bahasa Inggris. Meskipun
Meskipun 2 kata, 3 kata, 4 kata satu hari. Nah, setiap bulannya boleh kita ukur nih buat semua pemirsa pendengar setia Raw FM. Mungkin hari ini kita mengucapkan kata-kata bahasa Inggris 10. Besok bisa kita tambah 12. Lusa bisa kita buat 13 seperti itu. Jadi buat dulu bahasa Inggris itu, apalagi anak-anak kami yang masih SD, SMP, SMA, buat bahasa Inggris itu menjadi a part of your life, bagian dari hidupmu. Chatting sama kawanmu pakai bahasa Inggris deh. Don't chat with bahasa Indonesia. Use English. Kalau salah emang kenapa? Kan gak ada yang menghukum kita ya. Ya, gak ada yang menghukum kita. Jadi kalau saya pribadi nih, bisa anak-anak kami di sekolah, mostly students use English to me. Kalau di sekolah itu di SMA 1 Padang Sedimpuan, kebanyakan bahasa Inggris siswa itu berbahasa Inggris sama saya. I don't respond when they speak bahasa Indonesia. Bukan menunjukkan kita sombong, tetapi mau melatih. Because English is spoken all over the world. Diucapkan dalam dunia ini. Banyak pelajar-pelajar yang sudah mau melanjutkan sekolahnya ke luar negeri, gagalnya di mana? Di bahasa Inggris. Gagal di TOEFL lah, gagal di interview lah, dan lain sebagainya. Jadi itu dia. Jadi, no days without English. Chatting deh pakai bahasa Inggris. Jumpa sama teman-temannya di pagi hari di sekolah. Hi, how was your day? How was your night? How was your morning? How was your breakfast? Ditanya, nggak sulit ya. Nggak sulit. Jadi, never say that English is difficult. Itulah jawaban yang bisa mungkin ya. Untuk yang bertanya tadi. Thank you. Oke, ada jadi lagi, Ina? Mungkin hanya itu, Mister. Hanya 2 orang yang bertanya, ada Desi dan Linda. Oke, jadi untuk Linda jangan ragu-ragu ya untuk belajar bahasa Inggris, biarpun salah-salah sedikit gak apa-apa. Betul. Yang penting diawali dulu ya. Ya. Nanti diperbaiki semakin lama pasti lebih bagus lagi. Pastinya. Apalagi belajar sama orang yang tepat ya, Mister ya. Iya, betul. Oke, itu dia rekan Raw ya. Jadi untuk sore hari ini kesimpulan kita mengenai tema Jeron ini apa nih, Mister? Iya, ini mau kesimpulan nih. Iya. Emang mau habis waktunya ya? Tinggal 8 menit lagi, Mister. Oke, thank Tidak you. terasa ya, Mister ya. Iya. Baik, sebagai kesimpulan, saya akan sampaikan kembali, saya refleksikan kembali kepada pendengar setia Raw FM tentang gerund itu. Tadi yang pertama, gerund adalah verb used as a noun. Kata kerja yang digunakan sebagai kata benda. Itu yang pertama. Jadi, ingat, kata kerja itu bukan sebagai kata benda. Ya. Oke, maaf Pak, memotong ya, Mister ya. Ini ada yang bertanya nih. Ini siswi dari SMA Negeri 1 kelas 11 IPA. Katanya mau bertanya, apakah participle menggunakan gerund? Atas nama Nadira Damayanti. Oke, apakah participle menggunakan gerund? Iya, terima kasih anak kami Nadira. Participle itu ada 2 ya. Ada present participle, ada past participle. Jadi present participle ini berbeda dengan gerund, bukan menggunakan gerund ya. Jadi present participle berbeda dengan past participle. Kalau present participle bentuk ing, verb ing yang kita pakai dalam kalimat present continuous tense, present perfect continuous tense, pokoknya yang ada namanya continuous. Kalau past participle itu sistem Indonesianya kok sebenarnya kalau di luar di Amerika mereka tidak mengenal kata kerja ketiga. Mereka tidak mengenal kata kerja ing. Yang mereka kenal itu infinitive, kata kerja pertama. Kata kerja kedua past tense, yang ketiga past participle. Past participle baru yang selanjutnya present participle bentuk ing. Jadi, untuk jawaban anak kami untuk si Nadira, bahwa gerund itu tidak menggunakan participle itu tidak menggunakan gerund. Gerund itu tersendiri dia. Oke, itu jawabannya ya. Oke, mudah-mudahan Nadira mendengarkan ya di sore hari ini dan lebih paham ya, yang disampaikan oleh Mr. Jack. Apalagi ini mungkin salah satu anak didik dari Mr. Jack ya? Pastinya. Pasti. Ya. Oke, selamat sore untuk Dira. Baiklah rekan Raw, itu dia ya. Jadi tadi kesimpulannya sudah selesai, Mister? Belum, masih ada beberapa poin lagi ya. Kita pakai dulu sedikit lagi. Ya, kami ulangi kembali kesimpulannya karena kami tidak mau acara ini berlalu begitu saja tanpa ada yang membekas nih di pikiran di anak-anak kami ya, terkhusus yang masih pelajar. Tadi gerund is verb used as a noun. Itu yang pertama. Yang kedua tadi penggunaannya sebagai subjek. Ketika mau bicara bahasa Inggris atau menulis bahasa Inggris, ketika kalimat itu diawali kata kerja, pakai gerund. Yang kedua, as an object. Ketika ada objek yang berperan sebagai kata kerja, ganti ke gerund. Yang ketiga, subject complement. Subject complement misalnya nih, hobiku adalah bernyanyi. My hobby is singing. Singing itu menjadi complement kepada subjek. Yang keempat,
Setelah possessive adjective, tadi possessive adjective adalah my, your, his, her, dan lain sebagainya. Your coming energizes me, seperti yang tadi ya. Jadi kalau nanti bicara sama teman-temannya, hello, my coming makes you happy, seperti itu. Jadi my coming, kita sudah pakai gerund. Yang berikutnya, after preposition. Ini yang jangan lupa nih pemirsa ya. Preposition ada in, on, at, before. Tadi kami lupa menyampaikan ada satu poin lagi setelah preposition. Preposition itu yang negatif bagaimana nih, sir? Tadi kami katakan, he is interested in listening to your commands. In listening to your commands. Maka itu adalah gerund after preposition. Nah, kalau ada yang negatif, ini saya sampaikan di contohnya. He is nervous because of not being on time. He is nervous because of not being on time. Maka kita lihat because of itu adalah preposition. Makanya kita pakai not being on time. Selanjutnya, gerund after certain verb. Setelah kata-kata kerja tertentu yang kami katakan tadi, regret, I regret saying that, avoid, prevent, dan lain sebagainya. Yang terakhir tadi adalah prohibition, larangan. No littering, dilarang buang sampah. No parking, dilarang parkir. Seperti itu. Mungkin itu kesimpulannya sore hari ini, Ina. Oke, terima kasih untuk Mr. Jack sudah meluangkan waktunya di sore hari ini, sudah mengisi belajar di udara. Dan ini episode kedua ya Mr. Jack? Iya, betul. Oke, ternyata ada masih banyak lagi ya episode berikutnya. Pastinya. Baiklah, untuk kali ini mungkin sampai di sini saja ya rekan Rao. Untuk belajar di udaranya sudah lengkap sekali mengenai gerund. Yep. Mungkin lain waktu masih bisa berjumpa kembali ya, Yep. dengan tema yang Berbeda. baru ya, dengan yang beda lagi. Pastinya lebih asik lagi belajar bahasa Inggrisnya. Iya. Oke rekan Rao, jangan kemana-mana, tetap di 105 Row FM, Your Lifestyle.